ketimbang, kita perhatikan memang Perdana Menteri cukup suka menggunakan perkataan ketimbang. Tetapi kalau kita tengok dekat Tesaurus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan ketimbang ini tak wujud dalam bahasa Melayu. 0.9% ketimbang 4.2%. 322 bilion ringgit ketimbang 308 bilion. Ketimbang Thailand 16.1%. Di dalam kegagapan kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Petikkan W.S. Rendra. Mana Tentu saja, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak bermaksud mencuri kosakata ketimbang dari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kosakata ketimbang digunakan untuk menandai perbandingan. Jadi pengertian ketimbang sama dengan daripada ataupun dibanding dengan. Nah, selama ini Anwar Ibrahim memang kerap menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Dan ia pun mengutip puisi W.S. Rendra dalam pemaparan di parlemen baru-baru ini. Sekali lagi, Anwar Ibrahim tentu tidak ada maksud mencuri kosakata Indonesia. Hanya saja, kita menghadapi banyak kaum Melayu palsu yang lain di negeri kasino Malaysia yang suka sekali dongeng dan halusinasi. Dan sebagian mereka menganggap kaum Melayu Malaysia adalah kaum terhebat. Mereka bahkan tidak pernah mengakui bahwa bahasa Melayu Malaysia sebenarnya dipinjam dari Sumatera. Kaum Melayu palsu negeri kasino seolah merasa bahwa bahasa Melayu itu milik mereka. Alasan yang mereka pakai berulang kali adalah saat itu Indonesia belum berwujud. Jadi, menurut pola pikir kaum Melayu palsu di Malaysia, mereka bisa mencuri apa saja dari Nusantara, termasuk bahasa dan budaya di masa lampau, karena Indonesia baru merdeka pada tahun 1945. Masalahnya adalah, ketika Indonesia belum berwujud atau merdeka, Malaysia pun belum ada. Lalu, kenapa kaum Melayu Malaysia merasa berhak mencuri bahasa Melayu dari Sumatera dan jenis budaya lain? Itulah pola pikir yang aneh dan mau menang sendiri yang merasuki kaum Melayu negeri kasino. Mereka mengabaikan prinsip yang berlaku secara internasional bahwa segala kekayaan alam dan kekayaan budaya di suatu wilayah adalah milik negara yang kini berdaulat atas wilayah itu. Itu sebabnya Petronas pun berhak menggali minyak dan gas di wilayah Sabah Sarawak. Padahal, minyak itu sudah ada jauh sebelum Malaysia merdeka. Kalau prinsip Malaysia belum berwujud yang digunakan, maka seharusnya bangsa Indonesia pun berhak mengambil minyak di Semenanjung. Apalagi dulu wilayah ini masuk dalam kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Itu pula yang menjelaskan kenapa Malaysia tidak bisa menaturalisasi pemain keturunan yang nenek moyangnya lahir di Singapura. Padahal saat itu negara Singapura belum berwujud pula. Sikap kaum Melayu negeri kasino yang mau menang sendiri itulah yang membuat bangsa Indonesia selalu berhati-hati dan curiga. Pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Melayu Malaysia sebenarnya hal yang biasa dan lumrah saja. Tapi masalahnya, kaum Melayu negeri kasino sering tidak mengakui hal itu. Mereka sering menganggap bahwa semuanya adalah bahasa Melayu Malaysia. Bahkan, mereka cenderung meremehkan bahasa Indonesia dan mau memelayukan bahasa Indonesia karena kaum Melayu negeri kasino merasa sebagai kaum terhebat di jagat raya. Nah, selanjutnya marilah kita simak penggunaan kosakata ketimbang yang bikin heboh Parlemen Malaysia. Pertumbuhan ekonomi suku kedua 2024 mencapai 5.9% ketimbang 4.2% suku pertama. Pada tahun ini, kutipan hasil diunjur semula lebih tinggi daripada unjuran awal.
kepada 322 bilion ringgit ketimbang 308 bilion. Kerajaan juga cukai yang dipungut masih terendah. Saya sebut tadi, yakni 12.6% kepada KDNK pada tahun 2023 ketimbang Thailand 16.1%, Filipina 14.1% dan Singapura 13.7%. Hutang terkumpul, hutang lama, hutang baru itu yang kita kurangkan. Saya terjanjikan kita tidak akan menambah hutang. So, dengar baik-baik. Yang saya sebut ialah tahun 2022 kerajaan berhutang 100 bilion ringgit. 2023 kita kurangkan ke 90 bilion ringgit. Tahun 2024 dianggap dikurangkan kepada 85 bilion ringgit. Dan unjuran untuk tahun depan 2025 dari 100 bilion kita kurangkan ke 80 bilion ringgit. Ini maknanya pengurangan hutang yang jelas dan bertanggungjawab. Dan ini bermakna apabila dapat dikurangkan kadar defisit dan pinjaman baru secara berperingkat setiap tahun, membolehkan kita mencapai jangka sederhana FRA, iaitu defisit fiskal pada 3% dan paras hutang di bawah 60% KDNK. Begitulah kosakata ketimbang yang digunakan oleh Anwar Ibrahim. Kosakata itu kemudian juga mendapat reaksi dari kubu pembangkang atau kubu oposisi di Malaysia. Kubu oposisi juga mempersoalkan jumlah kumulatif utang Malaysia yang terus meningkat, walaupun Anwar Ibrahim telah mengurangi penarikan utang baru. Rasio utang Malaysia atas GDP cukup tinggi, yakni sekitar 66%. Adapun rasio utang Indonesia hanya 39% dari GDP. Nah, berikut ini kita akan lihat bagaimana kubu oposisi meledek kosakata ketimbang yang digunakan Anwar Ibrahim. Pada kadar 86 bilion sama seperti 2024 atau ketimbang 2024. Sebaliknya, kerajaan banyak berbelanja untuk hutang di mana lebih banyak wang diperuntukkan untuk membayar faedah, iaitu berjumlah 55 bilion ringgit berbanding subsidi dan bantuan sosial bernilai 53 bilion ringgit. Ini bermakna lebih banyak wang diperuntukkan untuk membayar hutang berbanding subsidi dan bantuan sosial kepada rakyat. Realitinya, betul, hutang negara tertinggi dalam sejarah iaitu 1.17 trilion ringgit pada tahun lepas, meningkat 92.9 bilion atau 8.6% berbanding dengan 1.08 bilion ringgit pada 2022. Ketimbang 2022, saya tak erti bahasa. Ketimbang 2022, saya tak erti bahasa tu. Terima kasih Larut. Ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamus dewan, tak ada tentang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp hotel ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa kencing, tipu dan sembang? Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur bab ni. Perkataan ketimbang. Ketimbang. Kita perhatikan memang Perdana Menteri cukup suka menggunakan perkataan ketimbang. Tetapi apa maksud perkataan ketimbang itu? Kalau kita tengok, akhbar-akhbar ada kata, ketimbang itu bermaksud berbanding, macam tu lebih kurang. Tetapi kalau kita tengok dekat Tesaurus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan ketimbang ini tak ada maksud. Tak ada pun dalam Tesaurus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi maksudnya, perkataan ketimbang itu tak wujud dalam bahasa Melayu. Jadi, kalau tidak, dan apakah maksud ketimbang itu? Bagi saya, tuan-tuan dan puan sekalian, ketimbang ini merupakan gabungan perkataan yang dibarisi dari 3 perkataan berbeza. Contoh kan, macam pawagam.
panggung wayang gambar kan. Jadi ketimbang ini sebenarnya maksudnya ialah gabungan perkataan kencing, tipu dan sembang. Kod-kod lah. Itulah heboh kosakata ketimbang. Selanjutnya marilah kita simak bahwa Anwar Ibrahim tak hanya dipengaruhi oleh kosakata bahasa Indonesia. Ia pun mengutip penyair Indonesia dalam pembahasan anggaran di parlemen. Wajar merenung seketika bait-bait nukilan penyair W.S. Rendra, sajak anak muda. Jika ditelaah akan terjentik damir untuk menambah perubahan dan mencerna reform agar pendidikan lebih bermutu dan mampu memberi pencerahan di samping serta menambah pemikiran kritis. Bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan dasar keadilan di dalam pergaulan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Petikkan W.S. Rendra. Maknanya pendidikan, ilmu untuk berfikir, untuk merenung, membentuk nilai dan akhlak dan menguasai ilmu dengan baik. Pengaruh sastrawan Indonesia terhadap Anwar Ibrahim memang bukan hal yang baru. Ia memang banyak membaca buku-buku dari Indonesia. Bahkan ia pun sering mengutip pujangga Jawa ketika masih menjadi oposisi. Berikut ini videonya. Dianggap pujangga terbesar terakhir dalam sejarah Jawa. Ya. Jadi Rangga Warsita mengingatkan kita tentang prinsip yang mesti dipertahankan. Ya. Zaman edan. Euhaya ing pambudi melu edan noratahan yang tan milu ang kelakoni boya kaduman milik kleren wekasanipun diralah kersa Allah begya-begyani kang lali luwih begya kang eling lan waspado. Apa dia maknanya? Menghadapi zaman edan, zaman keliu, zaman orang jahat dinaikkan, orang baik disingkirkan. Yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Ini ada dengan apa yang kita baca dalam hadis Ar-Ruwaibidah tadi. Jadi, zaman edan ini keadaan menjadi serba sulit. Turut serta edan tidak tahan kerana tekanan, paksaan, penindasan, penipuan. Apabila tidak turut serta melakukan, tidak mendapatkan bahagian. Akhirnya menderita kelaparan. Kalau tak ikut, tak ada jawatan. Kalau sekarang tak ada JLC lah. Sudah kehendak Tuhan Allah. Nah, ini ingat pesan yang besar yang selaras dengan apa yang kita baca dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Sudah kehendak Allah, betapapun bahagianya kelihatan orang yang lupa, yang ikut zaman ini, lebih berbahagia mereka yang sedar dan waspada. Ini yang disebut, yang kita ulang dalam rangkap eling lan waspada. Yang ini kita hafal betul. Maknanya dalam menghadapi keadaan ini, kelang kabut begini, kita kena ada prinsip. Begitulah sosok Anwar Ibrahim yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.